Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakat. Banjarmasin yang berjuluk kota seribu sungai ternyata kada sepadan dengan sebutan tersebut. Dikarenakan hanya terlihat beberapa puluh anak sungai, itu pun ada sebagian anak sungai yang kada berfungsi dengan baik. Kada hanya pampan akibat ditumbuhi tumbuhan liar, namun di atasnya berdiri bangunan rumah warga, membuat sungai menjadi sempit hingga menghalangi laju arus banyu yang mengalir. Banjarmasin yang berjuluk kota seribu sungai ternyata kada sepadan dengan sebutan tersebut dikarenakan hanya terlihat beberapa puluh anak sungai. Itu pun ada sebagian anak sungai tersebut yang kada berfungsi dengan baik. Kada hanya pampan akibat ditumbuhi tumbuhan liar atau di atasnya berdiri bangunan rumah warga hingga membuat sungai menjadi sempit hingga menghalangi laju arus banyu yang mengalir. Instansi terkait di pemerintah kota Banjarmasin harus jeli melihat permasalahan ini supaya kasus serupa yang pernah terjadi di awal tahun 2021 lalu atau banjir kada terulang lagi. Sehingga sungai-sungai harus dijaga wan dipelihara dengan baik. Demikian dipadahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin. Wetakon di Prima TV jelang tengah hari Selasa 9 Mei 2023. Politisi Partai Gerindra ini menginginkan supaya instansi terkait menganggarkan wan memiliki rencana ke depan yang lebih dalam mengatasi permasalahan sungai yang ada di Banjarmasin. Adapun terkait masalah pekerjaan itu tidak bisa terlaksana dengan maksimal, kita berharap sebelum anggaran tahun berikutnya nanti sebenarnya kita harus sudah yang namanya membuat sesuatu master plan ataupun rencana ke depan seperti apa sungai di Kota Banjarmasin. Nah, ini juga menjadi catatan besar oleh pemerintah kota karena kita bisa aja Banjarmasin itu merubah menjadi destinasi sungai yang lebih indah lagi kan, dengan semboyan aja indah-indah. Namun kita buatlah ini seperti apa, normalisasi sungai ini sangat penting juga baik dari kondisi lingkungan kita di bawah permukaan air laut. Nah, sehingga aliran air ini kan juga sangat berpengaruh dengan kondisi sungai-sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Baik itu sungainya harus dilakukan dengan pengurukan atau dengan pelebaran ataupun dengan memasang tebing-tebingnya untuk bisa lebih mengondisikan lebih baik lah, karena kondisi air kita atau drainase kita kan sebentar aja kalau sudah kena hujan sudah calap aja orang tuh lumpang banjir. Muhammad Yamin meminta pula pada pemerintah kota untuk bisa melakukan kerjasama dengan Kabupaten Wan Kota tetangga terkait menjaga kebersihan sungai, terutama Sungai Martapura, supaya ratik-ratik nang larut terbawa arus kada merigati sungai di Banjarmasin. Selain itu, instansi terkait tetap memiliki kewajiban membenahi aliran sungai. Banjarmasin dikelilingi oleh Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar, ya Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru juga. Ini bisa melakukan yang namanya kerjasama seperti apa untuk dalam hal aliran sungai ataupun air bah di daerah Kota Banjarmasin. Kemarin kita juga sempat bahwa namanya kerjasama di daerah lain itu untuk penanganan dalam sampahan gitu kan. Nah, ini karena kita ini sungai, ya kita coba juga untuk bisa bekerja sama seperti apa untuk bisa sama-sama bekerja sama dengan daerah tetangga ya, karena kalau banjir itu pasti bawaan banjir aerob. Nah, ini bagaimana kita bisa dengan pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama dengan itu. Namun kita juga sendiri berbenah diri untuk lebih menormalisasi sungai kita yang ada di Kota Banjarmasin yang banyak kan yang dikatakan 1000 sungai ini.